Bab 135. Pak Haji yang mendapati Widi akan turun juga, menjadi terinspirasi dan hendak melakukan apa yang Kalandra lakukan kepada Sofia. Janda tercinta, kemarilah. Ia merentangkan kedua tangannya dengan gaya yang begitu gagah. Kalandra langsung ngakak sambil tetap membopong Sofia. Widi yang merasa ngeri, memilih keluar dari pintu sebelah. Tak jadi yang ditunggu Pak Haji. Loh, sayang. Kok malah ditinggal? Ucap Pak Haji kebingungan. Kalau Mbah mau bantu, tuh yang di sana. Soalnya yang ikut saya, sudah enggak ada yang janda. Paling tinggal mamah mertua saya, ucap Kalandra. Pak pengacara, yang begitu, sekelas mertua Pak pengacara beneran sudah enggak enak. Maunya sama Widi saja, yakin Pak Haji merengek lirih. Lihat, memangnya pengorbanan saya kurang apa? Cinta saya ke Widi sudah bikin mata saya katarak, nyaris picek buta ini. Widi sudah berhasil turun bersama anak-anaknya maupun si kembar yang memang awalnya masih di troli. Keduanya berada di troli berbeda. Bentar lagi, Widi mau lamaran. Cerita Sofia yang diturunkan hati-hati oleh Kalandra. Loh, Dewi sudah siap. Saya belum beli cincin, gimana dong? Sergah Pak Haji. Bukan sama Mbah, tapi. Ucap Sofia. Kalau bukan saya, siapa lagi? Si Andri kan lagi urus nenek sihir yang sekarang stroke di Banyumas. Sergah Pak Haji memotong cerita Sofia. Kalandra yang masih tertawa kemudian mengambil salah satu troli bayinya, berkata, rungkat maning, lagi pokoknya, Bah. Mendengar itu, Pak Haji yang langsung bingung seiring firasatnya yang jadi tidak enak, menatap saksama suasana rombongan Kalandra. Kali ini, rombongan Kalandra kompak memakai nuansa batik dan semuanya necis sekaligus wangi. Di matanya saja, Widi makin cantik mirip mempelai pengantin. Bah, nanti bantu pimpin doa, ya. Seru Pak Sana yang mendekat dan memang langsung menggandeng Aidan yang tidak ikut rombongan di mobilnya. Doa apa, sih? Balas Pak Haji kebingungan dan memang sengaja menolak kenyataan. Sebab di titik sekarang, ia sudah mulai menduga-duga bahwa Widi memang mau lamaran. Semuanya berangsur berkumpul di depan mobil, dan Pak Haji yang sudah nelangsa karena sinyal janda Widi meredup dari kehidupannya, berangsur ikut dan menjadi bagian dari rombongan. Belum sempat masuk, dua mobil mewah mendekat. Mobil Tuan Mahesa dan Sekretaris Lim. Mobil yang juga menjadi salah satu penyebab mata Pak Haji mengalami gejala katarak. Najis. Najis. Jangan-jangan ini, calonnya. Kesal Pak Haji, tapi hanya ditertawakan oleh Kalandra. Tegang, deg-degan, bahkan sampai panas dingin, itulah yang Widi rasakan. Apalagi ketika rombongan Tuan Mahesa maupun Sekretaris Lim, satu persatu keluar dari mobil. Tak beda dengan mereka, rombongan Tuan Mahesa dan Sekretaris Lim juga memakai nuansa batik. Pak Haji yang sadar siapa calon Widi, segera mendekap sebelah lengan Widi. Padahal, Sekretaris Lim baru jongkok, membentangkan kedua tangannya dan membiarkan Salwa masuk ke dalam dekapannya. Dia sama Wawa saja, kamu sama saya. Biar adil. Dia dapat anaknya, saya dapat mamahnya. Yakin Pak Haji yang sampai dijewer oleh Kalandra sesaat setelah Kalandra memberikan troli berisi Azura kepada sang istri. Pak pengacara, enggak sopan sekali Anda. Masa sama orang tua berani jewer-jewer? Rengek Pak Haji belum mau melepaskan Pak Haji. Sudah dilepas, kalau Mbah mau lepas, saha baru mau lepas. Lirih Kalandra penuh peringatan. Ya sudahlah, saya rela telinga saya lepas, asal tetap bisa sama Dewi, balas Pak Haji pasrah. Fans garis keras ya, pokoknya.
Ucap Sekretaris Lim berkomentar sembari tersenyum geli menatap Pak Haji. Bukan lagi fans garis keras. Hati saya saja bentuknya jadi W saking sayangnya saya ke Dek Widi. Yakin Pak Haji. Hati Mbah jadi W karena meleot, siap-siap di rebonding pokoknya. Balas Kalandra. Ia mundur lantaran Sekretaris Lim sudah mendekat, mengambil alih mengamankan Widi. Sekretaris Lim meraih sebelah tangan Widi yang bebas, di tengah kesibukannya menatap sendu kedua mata Pak Haji yang perlahan sibuk menghindari tatapannya. Lihat dek, kami sama-sama berkacamata. Yakin Pak Haji. Semuanya kompak tertawa, dan Ibu Kalsum berseru menyadarkan Pak Haji walau Pak Haji dan Sekretaris Lim sama-sama berkacamata, dari segi fisik dan usia saja sudah sangat berbeda. Lah, ini terus gimana, dong? Keluh Pak Haji sudah nyaris menangis. Sama mama mertua saya saja, biar ada yang digandeng. Yakin Kalandra yang sudah bersiap mengemban azam, mengeluarkannya dari troli layaknya apa yang Sofia lakukan kepada Azura. Pak Haji menatap Ibu Rusmini, kemudian berganti kepada Widi. Lamar mamak, dapat anaknya, iya. Tawarnya, dan lagi-lagi hanya ditertawakan oleh semuanya. Dengan jahil, Ibu Kalsum menggandeng sang besan, menukarnya dengan Widi. Begini baru pas. Sudah, Lim. Bawa masuk sana. Kita buka puasa di lantai atas. Yakinnya. Widi tersenyum ceria di tengah kesibukannya menunduk, juga semuanya termasuk Sekretaris Lim yang menertawakan Pak Haji. Sembari menuntun kedua anak laki-lakinya karena Salwa sudah diemban Sekretaris Lim, ia dan pria yang akan melamarnya itu masuk lebih dulu. Ini beneran gini? Ujar Pak Haji tidak yakin. Ia menatap ragu wajah-wajah di sana, di tengah kesibukannya menggandeng Ibu Rusmini seperti yang Ibu Kalsum tuntunkan. Iya, cepat masuk. Yang penting jadi bagian dari rombongan, kan? Ucap Ibu Kalsum sembari membawa kedua troli bayi milik Azam dan Azura. Sementara sang suami ia dapati menyusul masuk sembari menggandeng orang tua Resti. Tuan Maheza dan Ibu Aleya juga menyusul. Tuan Maheza mengemban cinta sambil menuntun Ciko, sementara Ibu Aleya yang sesekali mengelus perutnya yang agak buncit dan memang tengah hamil, melangkah di sebelahnya. Benar-benar tinggal Pak Haji dan itu pun nyaris dilepas oleh Ibu Rusmini. Sabar, Bu. Ini saya, kalau lamar Ibu, dapat Widi, kan? Ucap Pak Haji bersemangat menuntun Ibu Rusmini. Ia menggandengnya masuk menyusul rombongan. Ya enggak bisa. Widi kan mau sama si Lim. Yakin Ibu Rusmini. Sama saya sajalah, si Widinya. Enggak apa-apa jadi istri ketiga, yang penting sudah ada jaminan bersertifikat jaminan masuk surga. Yakin Pak Haji masih menggandeng Ibu Rusmini. Baru juga nikah sudah diarahin masuk surga, kesannya biar cepat meninggal. Ngeri banget. Balas Ibu Rusmini. Ia berusaha menyudahi gandengan Pak Haji, tapi pria itu tidak mau. Lamar ibunya, dapat anaknya. Ucap Pak Haji bersemangat. Ibu Rusmini hanya menggeleng tak habis pikir sambil sesekali mencoba melepaskan tangannya dari gandengan Pak Haji, tapi sampai detik ini, Pak Haji tetap tidak mau melepaskannya. Pria itu begitu sibuk mengocek, lamar ibunya, dapat anaknya. Khusus kali ini, biarkan aku yang urus orang tua Resti, yah di. Besok-besok kan? Aku udah enggak bisa lagi, ucap Ibu Aleya yang langsung mendekati Widi. Widi yang baru akan mengambilkan piring nasi untuk Ibu Ripah yang duduk di sebelahnya, langsung tersenyum canggung kepada Ibu Aleya. Senyum canggung yang perlahan menjadi tak kalah hangat dari senyum Ibu Aleya kepadanya. Mulai besok, katanya mereka mau tinggal sama kamu. Tanya Ibu Aleya. Walau masih merasa canggung, Widi berangsur mengangguk-angguk.
Iya, Bu. Mereka mintanya gitu, biar saya juga bisa urus dengan leluasa. Duh, kok masih panggil Ibu, sih? Lim saja panggil aku langsung nama, ucap Ibu Alea yang baru meraih piring Ibu Ripah. Balasan tersebut langsung membuat Widi kikuk seiring pipinya yang menjadi bersemu mirip tomat matang. Suamiku dan Lim, sama-sama pendiam, tapi Lim masih lebih parah. Tapi ya nggak tahu juga kalau Lim sudah sama kamu. Beda ke orang kan biasanya beda sikap. Bisa jadi ke yang lain termasuk ke kakak sendiri pendiam, ke pasangan apalagi kalau sudah menikah, jadi cerewet bahkan lebih, ucap Ibu Alea. Widi mengangguk-angguk seiring ia yang tetap menunduk. Sejauh ini sih masih diem. Paling bentar lagi, ucap Ibu Alea masih mempertahankan senyum hangatnya. Widi kembali tersipu bersama hatinya yang lagi-lagi seperti dipenuhi bunga setaman. Apalagi ketika ketiga anaknya tengah mengerumuni Sekretaris Lim. Salwa tetap jadi kesayangan dan berada di pangkuan. Adelio yang paling bontot baru saja diboyong duduk di paha kanan, sementara Adrian yang usianya sudah 5 tahun, duduk di sebelah Sekretaris Lim, di tempat duduk berbeda. Ketiganya tengah menunggu Sekretaris Lim memutarkan video di ponsel canggih milik Sekretaris Lim. Acara pertemuan kali ini memang sekalian untuk buka puasa bersama. Mereka baru saja berbuka dan kini tengah sibuk bersama keluarga masing-masing, walau mereka tengah menghadap meja yang sama. Kalandra yang lagi-lagi disuapi Sofia, Pasana dan Ibu Kalsum yang masih dengan penuh sayang mengasuh Aidan yang tidak mau diam. Si kembar yang sudah kembali masuk troli, juga Tuan Mahesa yang sedang berbuka puasa sambil sesekali menyuapi Ciko dan Cinta. Sementara Ibu Alea, tampak tengah melakukan pendekatan kepada ibunya Resti. Sementara untuk pasangan dadakan yaitu Pak Haji dan Ibu Rusmini, keduanya sudah langsung pisah, duduk berjarak walau masih menjadi bagian dari mereka. Jadi, Widi juga tidak memiliki pilihan lain selain langsung menyiapkan anak-anaknya makan. Daripada ia keki bingung mau bagaimana karena ia tak mungkin meniru jejak Sofia yang menyuapi Kalandra. Walau jika dilihat dari kesibukan Sekretaris Lim dengan ketiga anaknya, pria itu baru bisa makan kalau ada yang menyuapi. Namun, masa ia menyuapi Sekretaris Lim yang beberapa saat lalu baru saja memintanya secara resmi kepada pihak keluarganya. Mas makan dulu, ucap Widi setelah kembali membawa sepiring nasi lengkap dengan lauk, untuk anak-anaknya. Sekretaris Lim langsung menatap Widi. Aku makannya nanti saja, toh besok juga sudah enggak bisa gini. Yang penting anak-anak makan dulu. Balasan dari Sekretaris Lim langsung membuat hati Widi meleleh. Susah payah Widi menahan diri karena biar bagaimanapun, ia sudah langsung tersipu. Bisa ia pastikan, pipinya sudah merah menahan kebahagiaan yang bercampur rasa gugup. Kalau gitu aku ambilin Mas makan juga, ya, lanjut Widi yang tak bisa banyak bicara kepada Sekretaris Lim lantaran ia terlalu gugup. Segera ia menuju meja belakang dan meraih setiap menu dari sana. Dek Widi, saya juga mau diambilin makan juga, rengek Pak Haji yang juga duduk di hadapan Sekretaris Lim, persis di sebelah Ibu Kalsum dan Pak Sana. Lah, piring Mbah saja masih penuh. Tegur Ibu Kalsum yang kemudian sengaja berkata, lamar ibunya, dapat ibunya saja. Ibu Rusmini yang tengah mengaduk es campurnya berkata, Ibu Kalsum, saya juga enggak mau. Sontak, balasan Ibu Rusmini barusan yang terdengar ketakutan, langsung membuat Ibu Kalsum terbahak. Bah enggak mau nyumbangin lagu. Tegur Kalandra yang kemudian menerima suapan Sofia lagi. Serius ini mau nyumbang lagu Mas Denny Cagur, yang judulnya Kali Welasku. Balas Pak Haji serius dan buru-buru berdiri. Sayangnya,
Widi yang jelas ia beri kode keras sama sekali tidak peduli. Wanita berhijab batik dan menjadikan jilbab keemasan itu tetap anteng makan di sebelah Sekretaris Lim. Masakan di sini enak semua, ucap Sekretaris Lim sambil menikmati makanan di piringnya. Ini khas orang sini, tapi sengaja dikurangi level pedasnya, soalnya Mas dan Pak Mahesa kurang suka ke pedas, kan? Balas Widi yang walau tengah menyuapi anak-anaknya, masih kerap menatap sekaligus membalas tatapan Sekretaris Lim. Bukannya kurang suka, tapi memang enggak bisa. Ya kayak kemarin, makan pedas dikit langsung muntaber. Sebenarnya aku termasuk Koko, suka makanan pedas, tapi lambung kami yang enggak kuat, jelas Sekretaris Lim. Efek enggak biasa kayaknya sih, ya, balas Widi, dan Sekretaris Lim yang ada di sebelahnya, mengangguk-angguk. Kalau ini buat besok, basi, enggak? Tanya Sekretaris Lim. Buat besok, buat sahur, apa buka puasa, Mas? Tanya Widi. Memem, sahur. Ucap Sekretaris Lim yang kemudian mengunyah makanan di dalam mulutnya dengan sangat santai. Sahur. Sahur harusnya enggak basi sih karena sampai buka puasa apalagi yang kering, juga enggak basi, ucap Widi yang kemudian berkata, tapi kalau mau buat sahur, selama bulan puasa, di jam sahur di sini juga buka. Dari pukul 2 pagi di sini sudah buka. Ya sudah, berarti sahur nanti kita bisa ketemu lagi. Balas Sekretaris Lim yang langsung tersenyum ceria. Senyum ceria yang sukses membuat Widi tersipu seiring hati wanita itu yang seolah langsung meleleh. Tolong dong, jangan cueki aku. Rengek Pak Haji tak rela. Widi malah sibuk tersenyum sambil bertatapan dengan Sekretaris Lim. Ibaratnya, saya ini lilin yang rela terbakar hanya untuk keseriusan cintanya, ucap Pak Haji putus asa. Tapi enggak apa-apa. Karena walau janur kuning sampai melengkung, bakalan saya rebonding biar belok ke saya. Yakinnya lagi, tapi semuanya hanya menertawakannya. Dalam kebersamaan tersebut, ada satu kenyataan yang mengusik Widi. Ini mengenai Ibu Alea yang begitu baik, sangat peduli kepada orang tua Resti. Malahan, alasan hubungan Widi dan Sekretaris Lim ada, awalnya karena keinginan Ibu Alea untuk memboyong orang tua Resti ke Jakarta. Walau pada akhirnya, mereka malah sepakat menjalin hubungan tanpa adanya embel-embel orang tua Resti. Hubungan yang akhirnya ada karena Sekretaris Lim yang merasa keputusan Widi menjadi ibu tunggal dan sangat bekerja keras, sangat istimewa. Juga, Widi yang akhirnya luluh lantaran selain menghargainya, Sekretaris Lim juga sangat menyayangi ketiga anaknya.